Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hania Lufiah, NIM 158 dari kelas PAIC. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya Islam di Indonesia sampai perkembangan perguruan tinggi di Indonesia guna memenuhi tugas ulangan akhir mata kuliah sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Dosen pengampu Bapak Ahmad Rizalul Umami, MPDI. Yang pertama yaitu Islam masuk di Nusantara atau masa kerajaan Islam di Nusantara. Islam masuk di Nusantara pada abad 7 Masehi disebarkan oleh para pedagang. Menurut para ahli, daerah pertama yang memeluk Islam adalah Sumatera, tepatnya di daerah Aceh. Pendidikan Islam pertama kali dilakukan dengan sistem halaqah, yaitu proses pengajaran yang dilakukan di tempat ibadah seperti masjid, mushola, bahkan di rumah-rumah para ulama. Di awal pendidikan Islam di Indonesia berlangsung secara informal, tidak ada jadwal hari dan waktu tertentu, ataupun tempat khusus bagi sarana belajar, sehingga semua tidak terprogram dengan jelas. Selanjutnya yaitu pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda sampai pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1596 Masehi sampai 17 Agustus 1945. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda sempat mengalami hambatan, di antaranya persaingan melawan kristenisasi, sekolah-sekolah Islam dibantai atau dibatasi, dan umat Islam mendapat perlakuan buruk. Pada masa pemerintahan Belanda, sistem pendidikan Islam terpecah menjadi dua, yaitu pendidikan sekuler tidak mengajarkan agama dan pendidikan tradisional pesantren yang mengajarkan agama. Pada masa penjajahan Belanda ini, pendidikan Islam sudah memiliki tempat khusus seperti pesantren. Berbeda dengan pada masa kerajaan, yaitu masih berpindah-pindah dan belum terjadwal. Dan pada masa penjajahan Jepang ini, khususnya pada tahun 19 Masehi, sudah didirikan pendidikan kejuruan. Kemudian pada masa penjajahan Jepang, sikap Jepang terhadap pendidikan Islam ternyata jauh lebih baik daripada masa Belanda. Sehingga ruang gerak pendidikan Islam lebih bebas melakukan kegiatan di bidang pendidikan. Di sini, pada masa penjajahan Jepang, pendidikan Islam di Indonesia sudah mulai membaik. Karena pada bidang pendidikan sudah berkembang kreativitas para guru dan memenuhi kekurangan buku-buku pelajaran dengan berkarya. Kedua, menerjemahkan buku-buku berbahasa asing yang diperlukan tanpa perlu memperhatikan hak cipta internasional. Ketiga, adanya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah seperti bela diri dan latihan perang-perangan dan membangkitkan keberanian para pemuda yang sangat berguna dalam perang kemerdekaan di kemudian hari. Keempat, bahasa Indonesia berkembang dan hidup secara luas di tengah masyarakat. Namun, pada masa Perang Dunia Kedua mengalami penurunan karena Jepang lebih fokus kepada peperangan itu sehingga rakyat dipaksa untuk membantu Jepang dalam peperangan tersebut dan melaksanakan kerja paksa untuk memenuhi kebutuhan dalam Perang Dunia Kedua. Kemudian pada masa kemerdekaan atau masa Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1965. Di sini Indonesia sudah mulai bangkit dan mengatur sistem pemerintahannya sendiri. Yaitu pada masa ini dibentuk Kementerian Pendidikan pada tanggal 27 Desember 1945.
BPKNP, pendidikan Islam, sudah dilaksanakan secara teratur, sesama, dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Dan diberikan bantuan material untuk madrasah dan pesantren. Pada tanggal 3 Januari 1945, lembaga pemerintahan memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan agama diatur secara khusus dalam UU Nomor 4 Tahun 1950 pada bab 12 Pasal 20, yaitu di sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama. Cara penyelenggaraan pelajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran, Kebudayaan, dan bersama dengan Menteri Agama. Kementerian Agama juga telah merencanakan rencana-rencana program pendidikan yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan jenis-jenis pendidikan serta pengajaran Islam, di antaranya pesantren klasik, madrasah diniyah, madrasah ibtidaiyah negeri atau MIN, kemudian pendidikan teologi agama tertinggi pada tingkat universitas. Pendidikan agama diberikan sejak tahun 1960 pada IAIN. Kemudian pada tahun ini, atau yang disebut dengan Orde Lama ini, pendidikan agama diwajibkan untuk para guru sudah memiliki pengetahuan umum, dan untuk guru harus ada pendidikan guru agama. Selanjutnya yaitu pada masa Orde Baru pada tahun 1965 sampai 1998. Sejak tahun 1995 terjadi perubahan besar pada bangsa Indonesia, baik itu menyangkut kehidupan sosial, agama, maupun politik. Hal ini didukung dengan adanya keputusan sidang MPRS yang dalam keputusannya dalam bidang pendidikan agama mengatakan pendidikan agama menjadi hak yang wajib mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Dengan adanya keputusan tersebut, keberadaan pendidikan agama semakin mendapatkan tempat dan akses yang luas dijangkau setiap masyarakat. Pada awal-awal masa pemerintahan Orde Baru, kebijakan tentang madrasah bersifat melanjutkan dan meningkatkan kebijakan Orde Lama. Madrasah belum dipandang sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, tetapi baru bersifat lembaga pendidikan otonom di bawah pengawasan Menteri Agama. Hal ini disebabkan pendidikan agama atau pendidikan madrasah belum didominasi oleh muatan-muatan agama yang menggunakan kurikulum yang belum standar. Berkenaan dengan hal itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan membentuk SKP, 3 menteri, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Dalam Negeri. Madrasah meliputi 3 tingkatan. Pertama, madrasah ibtidaiyah setingkat dengan sekolah dasar. Kedua, madrasah tsanawiyah setingkat dengan sekolah menengah pertama. Ketiga, madrasah aliyah setingkat dengan sekolah menengah atas. Dalam pengelolaan dan pembinaan pendidikan, telah mempunyai suatu otoritas dalam mengelola dan membina madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan. Kemudian memasuki dekade 90-an, kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai madrasah ditunjukkan dengan penuh dengan membangun suatu sistem pendidikan nasional yang utuh. Dengan keluarnya UU Nomor 2 Tahun 1989, lembaga pendidikan agama memasuki era integrasi pendidikan ke dalam sistem pendidikan nasional dengan mengadakan kesamaan kurikulum yang dipakai oleh lembaga pendidikan umum dan agama. Selanjutnya itu pada masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Perkembangan pendidikan pada masa reformasi dijalankan menurut UUD 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara.
Pemerintah juga memberikan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Hal ini dapat dilihat dalam UU Nomor 22 Tahun 1999, Pendidikan menjadi Sektor Pembangunan, dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggunakan UU Nomor 2 Tahun 1989. Pemerintah pada masa reformasi juga melakukan 3 kali perubahan kurikulum, yaitu kurikulum berbasis kompetensi (KBK), kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), dan kurikulum 2013. Pada masa reformasi ini, suatu pengembangan yang pada dasarnya lebih maju daripada pendidikan pada zaman Orde Baru. Pendidikan pada masa zaman reformasi mengutamakan pada perkembangan peserta didik yang lebih terfokus pada pengolahan masing-masing daerah atau otonomi pendidikan. Dalam hal tenaga kependidikan diberlakukan suatu kualifikasi profesional untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan Islam di Indonesia. Sedangkan sarana dan prasarana juga sudah mengalami suatu peningkatan yang baik. Namun, daripada hal tersebut, pendidikan yang ada di Indonesia masih belum mengalami suatu pemerataan. Ini terlihat dari adanya beberapa sekolah-sekolah, terutama di daerah yang belum memiliki fasilitas. Di sini juga pada masa reformasi ini sudah dibentuk UU Nomor 20 2003 tentang dosen dan guru. Pada masa ini juga perguruan tinggi sudah berkembang pesat dan banyak macamnya, sehingga masih banyak pilihan buat para peserta didik mengembangkan potensinya di dalam pendidikan.